Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Prasfarningsih. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produk usaha saya, yaitu mengenai jagung rebukar. Oke, jagung rebukar itu berasal dari dua kata, yaitu rebus dan bakar. Di mana rebukar ini dalam bahasa Indonesia memiliki arti atau makna sebagai teguran. Teguran itu adalah usaha untuk memperingatkan seseorang agar sadar dengan apa yang telah dilakukan sehingga ia kembali ke jalan yang benar. Jadi harapannya sesuai dengan makna juga namanya menggambarkan harapan bagaimana rasa dan penampilan produk jagung rebukar ini dapat menegur hati para pelanggan untuk mencoba, kemudian suka, puas, dan kemudian terus mencintai produk kami dan akhirnya terus berlangganan. Nah, tagline dari usaha ini adalah Cintai Jagung Nusantara karena jagung rebukar berasal dari produk lokal hasil pertanian Nusantara. Latar belakang dari usaha ini adalah pada awalnya kami terinspirasi dari olahan jagung inovatif dari Meksiko. Kemudian melihat bahwa komunitas pertanian di Indonesia, salah satunya jagung, itu cukup besar, sehingga seperti yang kita temukan jagung di Indonesia cukup melimpah, berarti menandakan bahwasanya bahan baku yang melimpah dapat mendukung proses kegiatan produksi nantinya. Sehingga selain itu juga ada pasar yang luas di mana masyarakat yang sudah biasa untuk mengkonsumsi olahan jagung membuat proses pemasaran olahan jagung tidaklah begitu sulit. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya jagung rebukar itu adalah jagung yang direbus kemudian dibakar, kemudian kita berikan berbagai jenis topping sesuai dengan yang disukai oleh konsumen. Jadi tidaklah begitu sulit untuk memasarkan produk ini karena jagung rebukar itu merupakan inovasi yang kreatif mengenai perkembangan dari jagung bakar pada umumnya, seperti itu. Kemudian memiliki berbagai pilihan varian rasa dan tampilan yang menarik menjadi salah satu alasan kita mengangkat produk ini untuk nantinya kita usahakan, seperti itu, untuk diusahakan, dan rencananya untuk usaha jagung rebukar ini akan diusahakan dalam bentuk bisnis waralaba yang akan dikembangkan dan diekspansi ke berbagai daerah, terutama kota-kota besar di Indonesia. Dengan penampilan yang juga instagramable, seperti yang kita ketahui, produk di zaman sekarang, produk makanan khususnya, tidak hanya dipandang dari segi rasa saja, tapi juga dari segi bagaimana penampilan produk itu, apakah menarik atau tidak. Seperti misalkan makanan-makanan yang instagramable itu adalah makanan yang terlihat sangat bagus untuk diposting di sosial media, karena seperti yang kita tahu, anak muda zaman sekarang banyak yang membagikan berbagai kegiatan aktivitas termasuk foto makanan, story, dan sebagainya itu di sosial media mereka, sehingga ada kemungkinan besar makanan-makanan dengan rasa yang lezat, memuaskan, dan juga penampilannya yang bagus, estetik, dan menarik itu akan lebih cepat dan mudah untuk viral di sosial media, sehingga produk ini atau konsumen secara tidak langsung akan ikut untuk membranding produk ini dan lebih cepat untuk berkembang dan dikenal masyarakat. Selanjutnya, sekilas singkat tentang jagung rebukar, yaitu jagung yang diolah dengan direbus dan dibakar dengan menggunakan susu, rempah-rempah, dan juga mentega, kemudian nantinya dibakar sehingga menghasilkan jagung yang di dalamnya lembut tapi di luarnya tetap menjadi jagung yang gurih, seperti itu. Kemudian ada berbagai pilihan topping dengan sajian yang terlihat begitu berkelas dan juga menarik, tetap dengan harga yang bersahabat. Adapun berbagai rasa dan topping itu mulai dari original, pedas manis, pedas, ataupun rasa coklat, keju, matcha, dan strawberry. Tentu hal ini menjadi inovasi olahan jagung bakar yang baru dan menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Kemudian visi misi dari usaha ini adalah yang pertama, menghasilkan produk olahan jagung yang berkelas dengan harga yang tetap bersahabat. Kemudian adapun misi untuk mendukung visi tersebut adalah berinovasi untuk menghasilkan produk-produk inovatif berkualitas dengan pemberdayaan bahan baku lokal. Jadi sebagai generasi muda, bagaimana kita membantu para petani dengan mengambil bahan-bahan baku dari petani lokal, kemudian kita inovasikan, kita kreasikan menjadi produk yang berkualitas, seperti itu. Kemudian untuk BMC, di sini BMC usaha jagung rebukar, pertama kita akan bahas mengenai customer segment. Jadi customer segment di sini adalah siapa target konsumen kita, siapa segmentasi konsumen kita. Jadi
Yang pertama ada laki-laki dan perempuan berusia 14 sampai 15 tahun sampai 45 tahun. Kemudian berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa ataupun pegawai. Selanjutnya adalah yang ketiga, melek internet dan suka berbelanja online, karena sebagian besar produk akan kita sediakan dalam GrabFood, ShopeeFood, dan juga GoFood yang tentunya sosial media kita. Kemudian yang terakhir adalah pencinta jagung bakar dan makanan Instagramable. Tentunya untuk orang yang menyukai olahan jagung pasti akan menjadi target pasar kami. Selanjutnya adalah customer relationship. Bagaimana kami menjaga hubungan dengan konsumen kami nantinya, yaitu dengan pertama pastinya ada diskon dan promo di sosial media dan e-commerce. Jadi bagaimana kita menarik perhatian dan juga tetap menjaga konsumen kita agar tetap berlangganan terhadap diri kita melalui beberapa program. Di antara ada program giveaway, kemudian ada special price for special day. Ini terinspirasi dari e-commerce Shopee, di mana kita akan berikan harga-harga menarik untuk pada tanggal-tanggal cantik. Kemudian selanjutnya ada revenue stream. Jadi revenue stream ini adalah bagaimana proses kita mendapatkan uang atau mendapatkan kembali keuntungan dan laba dari usaha ini adalah melalui yang pertama pastinya penjualan produk jagung Remukar, kemudian ada penjualan paket usaha terhadap terwara laba, kemudian dari terwara laba atau franchisee akan membayarkan di royalti. Kemudian untuk channel, jadi channel kami di sini ada yang pertama iklan melalui media sosial. Kita akan memanfaatkan sosial media yang saat ini sudah begitu terkenal, tentu teman-teman tahu, yaitu TikTok. Kita akan menggunakan TikTok Ads, kemudian Facebook Ads, yaitu akan dilangsungkan ke Instagram juga. Kemudian ada endorse, kita akan mengendorse influencer terkenal khususnya yang suka mereview makanan. Kemudian melalui media e-commerce. Selanjutnya ada value proposition. Jadi apa sih yang konsumen akan dapatkan jika mengkonsumsi atau membeli produk kami? Yaitu yang pertama ada olahan jagung bakar kekinian dengan gaya modern dan berkualitas dengan berbagai pilihan rasa yang kaya dan tampilannya Instagramable. Kemudian yang kedua adalah mudah didapat melalui e-commerce dan packaging yang aman dan praktis. Kemudian yang terakhir adalah produk olahan jagung yang berkelas dengan harga yang bersahabat. Selanjutnya adalah key activities. Jadi aktivitas apa yang kita lakukan untuk akhirnya dapat menghasilkan produk ini? Yang pertama adalah tentunya membeli hasil panen jagung-jagung dari petani. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan produksi yaitu merebus dan membakar jagung. Dan yang ketiga adalah melakukan branding dan pemasaran, yang kemudian melakukan kegiatan penjualan. Selanjutnya adalah carry shot. Jadi apa sih yang kita butuhkan untuk dalam kegiatan ini? Kita membutuhkan tentunya pertama karyawan, kemudian kedua ada kendaraan untuk kegiatan distribusi, selanjutnya adalah produksi untuk kegiatan rebus dan membakar, kemudian bahan-bahan produksi seperti tentunya bahan utama jagung, rempah-rempah, dan berbagai topping. Selanjutnya key partners. Jadi partner kita dalam kegiatan usaha jagung Remukar itu ada petani jagung, terwara laba atau mitra waralaba, yang kedua ada penyedia media e-commerce, dan kemudian ada penyedia layanan distribusi baik itu dari Grab, Gojek ataupun seperti JNE, JNT, karena kita juga menjualkan paket usaha dan kita perlu kerjasama dengan ekspedisi. Kemudian ada produsen gerobak atau booth jualan, dan yang terakhir adalah cost structure. Jadi dari cost structure itu pengelolaan keuangan kita untuk apa saja. Dari keuangan kita mulai untuk gaji karyawan, kemudian ada sewa tempat seperti misalkan digunakan di taman hiburan, lokasi-lokasi jualan yang strategis, ruko dan sebagainya. Kemudian ada beli alat dan bahan produksi, biaya promosi dan iklan, biaya distribusi, dan biaya penyusutan alat dan kendaraan. Baik, sekian presentasi mengenai jagung Remukar. Mohon maaf atas jika ada salah kata. Terima kasih.